Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat jumpa kembali dalam materi belajar dari rumah, pelajaran ekonomi SMA kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang alat pembayaran. Membahas alat pembayaran, kita tidak bisa lepas dari yang namanya uang. Uang itu sendiri secara definisi adalah sebuah benda yang dapat diterima masyarakat secara umum dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi, kalau benda itu diterima oleh masyarakat setempat, ya secara umum, maka benda itu bisa dikatakan sebagai uang. Contohnya, kalau kita sedang bermain monopoli, maka transaksi dalam permainan monopoli itu akan menggunakan uang monopoli. Ya. Jadi, walaupun itu hanya permainan, kalau kita ganti dengan uang cash, maka permainannya bukan lagi permainan monopoli. Yang selanjutnya ada fungsi dari uang. Uang itu memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, ini yang sering kita salah paham tentang apa sih fungsi dari uang itu. Yang pertama, fungsi uang itu sebagai alat tukar. Ya, fungsi asli uang sebenarnya adalah alat tukar. Jadi, kalau kita menginginkan suatu barang, itu sebenarnya kita bukan membelinya, tetapi menukarkan dengan uang yang kita miliki. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memiliki barang dan kita menginginkan uang, maka barang itu bisa kita jual. Nah, sebenarnya bukan dijual, tapi ditukarkan dengan uang. Yang selanjutnya adalah sebagai alat satuan nilai. Sebagai satuan nilai, uang bisa menentukan berapa nilai suatu benda. Contoh misalkan seperti ini. 1 ekor ayam itu nilainya sama dengan 10 butir telur. Dari mana kita bisa tahu berapa nilai 10 butir telur? Itu karena kita tahu berapa harga seekor ayam. Misalkan harga seekor ayam adalah 50.000 dan 10 butir telur juga 50.000. Berarti kita bisa tahu bahwa 1 butir telur itu harganya sebesar Rp5.000. Yang selanjutnya ada fungsi turunan uang. Yang pertama sebagai alat pembayaran utang. Jadi kalau kita memiliki utang kepada seseorang, kita bisa membayarnya dengan uang. Yang kedua sebagai alat penimbun kekayaan. Yaitu bila kita ingin disebut sebagai orang kaya atau ingin memiliki harta, kita cukup menyimpannya dalam bentuk uang. Kita tidak perlu menyimpannya dalam bentuk properti, mobil, logam mulia, tapi cukup dengan memiliki uang yang banyak, maka kita bisa menyimpan kekayaan kita. Selanjutnya ada pemindah kekayaan. Fungsi dari uang adalah bisa memindahkan kekayaan. Misalkan kita memiliki harta di pulau A, kemudian kita harus pindah ke pulau B. Bagaimana dengan harta kita di pulau A? Ya tentu saja bisa dipindahkan dengan cara menjualnya di pulau A, kemudian uangnya kita bawa ke pulau B dan kita belikan lagi properti di pulau B, sehingga kekayaan kita berpindah. Yang keempat adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, ini yang sebenarnya sering kita sebutkan sebagai fungsi uang. Ini bukan fungsi aslinya ya, tapi hanya sebagai fungsi turunan, yaitu alat pembayaran yang sah yang diakui oleh pemerintah di suatu negara. Syarat-syarat dari uang, itu yang pertama, syaratnya uang harus diterima secara umum. Ya, walaupun kita memiliki uang won misalkan ya, uang won dari Korea, walaupun itu uangnya sangat bagus, sangat tebal, cetakannya sangat eksklusif ya, keamanannya sangat terjamin, tapi kalau kita belanjakan di Indonesia atau misalkan di warung-warung, itu tidak akan diterima karena memang masyarakat secara umum tidak menerimanya. Yang kedua, memiliki nilai yang stabil, yaitu dari hari ke hari nilainya itu kalau bisa itu tidak berubah. Misalkan untuk kita memiliki uang jajan 10.000, maka kalau hari Senin itu 10.000 bisa dipakai untuk makan dan cukup, maka untuk hari Selasa dan selanjutnya
uang itu diharapkan nilainya juga akan cukup seperti hari Senin kemarin. Yang ketiga, syarat dari uang itu mudah dibawa dan disimpan. Ya, kalau misalkan uang itu sulit untuk dibawa, ya itu mungkin tidak bisa disebut sebagai uang. Selanjutnya ada keseragaman kualitas, yaitu kalau seragam kualitas itu artinya semua cetakan, ya, cetakan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu kualitasnya sama, ya, sehingga nanti orang bisa menentukan mana uang asli dan yang palsu. Yang selanjutnya ada syarat itu uang itu harus tahan lama. Jadi jangan sampai uang itu mudah lusuh, karena yang akan menanggung kerugian kalau uang itu mudah lusuh adalah orang yang terakhir nanti mendapatkan uang dari transaksi itu. Misalkan kita bayar jajan dengan uang lusuh, nanti yang akan menerima kerugian itu adalah si penjual jajanan itu, karena dia sudah menjual barangnya ke kita, tapi ketika dia belikan barang yang lain, uangnya sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Lalu jumlahnya terbatas. Nah, uang tentu saja jumlahnya harus terbatas. Kalau semua orang memiliki uang dalam jumlah yang banyak, maka yang terjadi adalah inflasi. Kalau sudah terjadi inflasi, uang ada di mana-mana, maka uang sudah tidak bisa lagi dipakai untuk membeli sesuatu. Yang terakhir, uang itu harus mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Contoh, kita punya uang 10.000. Maka uang 10.000 itu bisa kita bagi-bagi. Misalkan kalau dibagi 2, maka dia akan jadi uang pecahan Rp5.000 2 buah. Atau mau kita bagi 5, maka akan jadi pecahan Rp2.000 5 buah, dan begitu seterusnya. Karena uang sebagai alat pembayaran memiliki beberapa kekurangan, seperti satu, ada biaya pengadaan atau pencetakan uang yang mahal. Yang kedua, ada inefisiensi waktu dalam penggunaan, ya, misalkan ketika menghitungnya, kemudian mencek keasliannya, atau saat ada kembalian, maka uang asli itu disebut memiliki banyak kekurangan. Dan ditambah lagi resiko lain seperti pencurian dan pemalsuan uang, maka dimunculkan ide bagaimana sih supaya uang itu tetap berharga tapi bentuknya tidak secara fisik, sehingga uang lebih aman. Ya, memunculkan ide yang namanya alat pembayaran non-tunai. Yang pertama ada kartu kredit. Nah, kartu kredit tentu saja memudahkan kita dalam bertransaksi. Ya, tanpa membawa uang yang dalam jumlah besar, kita bisa hanya membawa satu kartu ini dan kartu ini bisa diterima di banyak tempat. Yang kedua ada kartu debit. Kartu debit fungsinya hampir sama dengan kartu kredit, hanya saja kalau kartu kredit itu kita bisa belanja dulu, bayarnya kemudian. Tapi kalau kartu debit, kita harus membuka rekening, mengisi saldonya, baru kemudian kartu ini berfungsi sebagai alat pembayaran. Yang ketiga ada cek. Ini contoh dari cek. Cek ini adalah sebuah surat yang diterbitkan oleh bank yang berfungsi sebagai alat penarik rekening di tabungan nasabah. Jadi, untuk memiliki buku cek ini, kita harus membuka sebuah tabungan dulu di bank yang namanya tabungan giro. Tabungan giro itu memungkinkan kita untuk mengambil uang dalam menggunakan cek. Cek itu sebenarnya sama seperti ATM. Hanya saja kalau ATM itu diambilnya di mesin, tapi kalau cek ini mengambil uangnya harus langsung ke teller banknya itu sendiri. Ya, yang mengambil boleh siapa saja, boleh orang yang bersangkutan atau oleh orang lain. Ya, dengan cara menuliskan nama orang tersebut dan nanti bank akan mencocokkan nama orang tersebut dengan KTP-nya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada biliet giro. Nah, biliet giro itu hampir sama dengan cek, hanya saja kalau biliet giro itu, kalau cek itu kan memerintahkan bank untuk mengeluarkan uang dari rekening saya.
Nah, kalau biliet giro hampir sama, hanya saja saya memerintahkan bank bukan mengeluarkan uang kepada dia, tapi memindahkan uang dari rekening saya ke rekening orang lain. Jadi mirip-mirip dengan transfer. Tapi kalau transfer itu kita sendiri yang menekan-nekannya gitu ya, memencet-pencet tombolnya. Kalau biliet giro itu nanti bank sendiri yang akan mengurusnya, bukan kita. Lalu ada uang dan dompet elektronik. Nah, ini yang terakhir yang menjadi fenomena sekarang, bahwa ternyata orang juga sudah mulai ketakutan ya, khawatir membawa uang dalam bentuk tunai. Sehingga dibuatlah uang dalam bentuk elektronik. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah ya tadi satu, yaitu memudahkan orang untuk membawa uang dalam jumlah besar. Ya, kalau dengan uang elektronik kita tidak perlu datang ke bank, tidak perlu membuka rekening, tidak perlu pergi ke ATM, hanya cukup menggunakan kartu-kartu ini dan aplikasi-aplikasi ini. Sini ada kartu-kartu yang di tap atau ditempelkan ya, seperti Breezy, Flash, e-money, tap cash. Lalu ada dompet elektronik seperti OVO, GoPay, ada Dana, ada Link Aja, dan ada ShopeePay. Nah, ini yang biasa kita pakai sehari-hari. Jadi kita bisa menyimpan uang cash kita dalam bentuk rekening digital seperti ini, ada angkanya 200.000. Ya, ini ya sama saja dengan uang yang kita pegang secara cash. Nanti membayarnya ya dengan teknologi tentu saja. Ini tentu saja sangat mempermudah kita. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita masih agak awam ya dengan teknologi seperti ini, tapi sekarang kita sudah mulai sangat familiar ya, bahkan sehari-hari kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dari uang dan dompet elektronik ini. Lalu ada alat pembayaran internasional. Nah, bagaimana kalau pembayaran itu dilakukan lintas negara? Ya, tentu saja kalau ingin membayarkan lintas negara, kita bisa menggunakan uang tunai negara tujuan atau uang tunai yang diterima oleh negara tujuan. Misalkan ada uang dolar, uang euro, uang yen, dan lain-lain. Itu kan diterima di hampir oleh semua negara. Dan itu kalau uang tunai itu kan berarti kita harus datang ya, langsung belanja ke negara itu. Bagaimana kalau kita nggak bisa datang langsung ke sana? Nah, kita bisa membuka namanya letter of credit, yaitu sistemnya sama seperti kita membeli di ShopeePay, membeli di Shopee. Pernah nggak kamu membeli barang di Shopee dan tercantum di Shopee-nya itu bahwa si tokonya berada di luar negeri, ya? Nah, ini mirip-mirip dengan letter of credit sebenarnya. Jadi caranya adalah kamu membeli barang, memesannya kepada si penjual. Setelah dipesan, kamu check out, lalu kamu membayarkan uangnya, bisa lewat ATM atau lewat minimarket, masukkan ke Shopee, dibayarkan, nanti oleh Shopee diberitahu ke penjualnya, uangnya sudah masuk, silahkan dikirim. Nah, dikirim barangnya. Setelah barangnya sampai, kita konfirmasi barangnya sampai, uang dari Shopee kemudian diserahkan kepada si penjual. Nah, itu kurang lebih seperti itu letter of credit itu. Hanya saja kalau letter of credit bukan dilakukan oleh aplikasi seperti Shopee, tapi dilakukan oleh bank yang ada di negara si pengirim barang dan ada di negara kita. Lalu ada Wesel Pos. Nah, Wesel Pos ini adalah salah satu cara pembayaran di internasional. Contohnya, kalau kita ingin membeli barang di negara lain, maka kita bisa mengirim wesel, kita bisa mengirim surat ke negara tersebut. Nah, Wesel Pos ini berarti nanti si kantor pos ini akan mencairkan uangnya. Jadi kita menyetorkan di kantor pos yang ada di Indonesia, kemudian nanti kantor pos yang ada di Indonesia menghubungi kantor pos yang ada di negara tujuan, dan mereka akan mencairkan dana yang sudah kita setorkan.
Yang keempat ada dengan menggunakan kartu kredit. Nah, kalau menggunakan kartu kredit kan gampang ya. Sekarang kan dengan teknologi internet kita bisa belanja menggunakan kartu kredit, hanya cukup memasukkan nomor kartu kredit dan 4 nomor yang ada di belakangnya. Lalu ada online payment ya, seperti Bapak sudah sebutkan tadi ya, seperti contohnya menggunakan ShopeePay. ShopeePay kan sudah ada di beberapa negara. Nah, mungkin juga nanti kalau apa ya yang namanya Alibaba Pay itu kan ada ya. Nah, itu mungkin kalau itu sudah masuk juga makin luas lagi, bisa ke Cina juga. Nah, yang terakhir ada cryptocurrency, yaitu seperti kalau di internet itu ada namanya Bitcoin. Nah, Bitcoin itu bagaimana? Yaitu uang digital yang dalam bentuk algoritma tertentu. Ya, jadi kita punya kode tertentu yang jadi uang kita. Kita bisa membelinya dengan uang tunai, uang cash, kemudian dijadikan sebagai cryptocurrency, yaitu ya mirip-mirip sama OVO, sama apa? Sama ShopeePay gitu ya. Hanya saja bentuknya itu benar-benar kita tidak bisa mengetahui siapa sih pemiliknya gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri, cryptocurrency itu belum diakui oleh Bank Indonesia ya, karena masih sangat riskan. Kalau diakui ini bisa jadi sebagai tempat pencucian uang hasil korupsi. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengisi waktunya dengan belajar untuk menghadapi PTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.